Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali dengan saya di channel Wahyu Utama. Ya, apa kabar Anda semuanya untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berkah tentunya. Oke, mungkin untuk saat malam hari ini saya akan membahas tentang permasalahan murai batu yang suka cabut bulu atau cabul. Tapi sebelumnya saya minta kepada teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe and share. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, permasalahan dari murai batu itu sendiri biasanya setelah saya mencoba melihat permasalahan murai batu yang cabul, itu pada umumnya murai batu tersebut adalah yang mempunyai mental petarung, fighter yang tinggi. Jadi seperti sesuatu yang tersimpan, artinya adalah panas yang tersimpan, yang terkandung di dalam tubuh murai batu itu sendiri. Jadi hawa panas itu lama akhirnya mendem, numpuk, dan akhirnya si murai batu itu sendiri gelisah, resah gitu loh. Nah, jadi dia akan berusaha untuk mengeluarkan hawa panasnya. Biasanya hawa panas itu keluar dari pembuluh-pembuluh yang ada pada bulu. Nah, kenapa murai batu itu sampai cabut bulu? Biasanya di daerah bawah bagian perut itu sering sekali terjadi. Kalau enggak ekor. Nah, itu burung akan mematoki bagian-bagian tersebut untuk mengeluarkan hawa panas yang ada dalam tubuhnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa burung sampai over. Kenapa burung sampai begitu banyak menyimpan hawa panas tersebut. Sebenarnya faktor alami. Faktornya dari pakan bisa jadi. Terus kemudian dari faktor ketenangan dan kenyamanan, kemudian ada lagi faktor masanya burung itu, mungkin sudah saatnya dia ingin kawin dengan menu pakan kita yang selama ini selalu mengedepankan protein, dan itu tidak tersalurkan. Akhirnya burung menyimpan hawa itu sendiri, hawa panas itu sendiri, dan akhirnya burung matokin bulunya. Nah, jadi buat teman-teman kicau semuanya, pada awalnya burung sikapnya seperti mencari celah, mulai gelisah. Kita lihat dia apabila kita gantang, kemudian tiba-tiba saja dia patokin bulunya gitu. Nah, dia mulai resah gitu loh. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah, ada juga mungkin penyebab yang kedua dari burung yang suka matokin bulu itu karena faktor ini, kutu. Tapi itu biasanya tidak terlalu sulit untuk menyembuhkannya kalau yang disebabkan oleh kutu ya. Tapi kalau yang disebabkan oleh hawa panas ini, nah itu yang agak susah untuk menyembuhkannya. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali gitu, bertahun-tahun bahkan gitu. Saya di sini mencoba berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi suatu contoh buat kita, bisa kita ambil poin-poinnya. Apabila burung itu sudah mulai melihatkan kelakuan
seperti yang tadi, mulai dengan mencari celah untuk mencabuti bulunya itu, ya kita harus cepat sigap tanggap ya. Yang pertama, solusinya adalah kurangi ekstra puding. Satu. Yang kedua, hindari dulu untuk bertemu dengan musuh-musuhnya. Artinya apabila itu burung-burung lomba, jangan dibawa lomba dulu, fungsikan dulu. Yang ketiga, apabila di rumah itu burung ada beberapa ekor dan dia ada yang saling istilahnya itu pemegang kekuasaan, artinya dia tidak pernah mau mengalah. Nah, mungkin burung yang sekarang ini akan mempatok bulu ini cepat diungsikan. Diungsikan artinya adalah ketenangan, kenyamanan gitu. Terus yang keempat yaitu rajin dalam hal mandi malam. Dan yang kelima gak kalah penting yaitu pengembunan di pagi hari. Ya, mungkin kalau untuk jemur saya rasa nggak terlalu lama-lama banget, menghindari burung menyimpan hawa panas kembali gitu. Jadi dari tahap yang pertama, dari pola pakan itu sudah mulai kita konsep, sudah mulai kita atur. Mungkin di waktu hari biasa burung seperti menunya mungkin dia jangkrik misalnya 10-10, pagi 10, sore 10, contohnya begitu. Kemudian ada krotonya, kemudian ada ulat ongkongnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba pangkas, tapi cara pemangkasan ini juga jangan sekaligus. Nah, ini akan berpotensi burung akan ngedrop. Turunkan dulu. Di hari pertama kita coba turunkan 2, 8 pagi, 8 sore. Berikutnya 2 hari setelah itu turunkan lagi 2 lagi. Artinya 6 pagi, 6 sore ya. Dan 2 hari setelah itu turunkan lagi menjadi 4 pagi, 4 sore. Nah, kita lihat reaksinya sampai di 4-4 ini. 4-4 ini biasanya masih nyaman. Kita lihat reaksinya bagaimana. Nah, kalau seandainya masih ada gejala-gejala yang terlihat, ya turunkan lagi sampai 2-2. Artinya burung hanya mengkonsumsi jangkrik itu hanya 2 pagi, 2 sore. Ya. Terus kemudian dari krotonya, itu yang biasanya mungkin kita kasih burung, ada yang teman-teman yang biasa kasih kroto itu, kalau teman-teman dari Sumatera biasanya tiap hari ya dulu, karena mungkin kroto murah di sana. Tapi kalau teman-teman kita di Jawa, khususnya di Bogor, di tempat saya, itu biasanya sekali seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Nah, itu porsinya ditiadakan dulu, jangan dulu. Ulat ongkong jangan dulu ya. Terus kemudian kita bisa bantu dengan cacing sebagai peredam hawa panas itu sendiri ya, tapi jangan banyak-banyak, cukup 1 ekor itu dalam seminggu cukup 2 kali diberikan. Dan yang kedua adalah di tempat kenyamanan burung tadi kita pisahkan. Kalau dia masih terpancing, hawa panas itu akan timbul kembali gitu. Jadi kita pisahkan dia dari murai batu yang lain yang ada di rumah, karena murai batu itu memang punya sifat otoriter ya, dia pemilik wilayah, dan itu memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, murai batu yang cabut bulu itu memang mempunyai karakter ininya memang adalah faktor yang tinggi ya. Makanya dia jiwa tempurnya tinggi dan hawa panas itu selalu ada gitu. Nah, jadi fungsikan dulu. Dan yang ketiga itu mulai dari mandinya, usahakan dia itu bisa untuk mandi malam, tapi jangan di macam-macamin, jangan dikasih es apa segala macam, karena suhu antara es dengan air itu kan di malam hari juga sangat dingin sekali. Ya mungkin kalau di kacer mungkin itu biasa, mungkin diberikan es, tapi kalau murai batu jangan dulu. Kadang-kadang murai batu ada yang langsung lumpuh. Nah, saya pernah mengalami punya murai batu dari teman murai itu, dia awalnya dia katakan murai itu sakit kaki, katanya begitu. Terus kemudian udah saya obatin, kakinya udah nggak bermasalah.
terus kok burung masih lemes gitu, kok burung masih tidak bersemangat, kenapa gitu kan. Akhirnya saya korek lagi, saya coba lagi, dulu ngerawatnya bagaimana, saya bilang gitu. Oh, burung begini 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 begini, nah mandinya harus pakai es katanya gitu kan. Wah, nah ini gitu kan, jadi bukan masalah kakinya, ternyata memang kondisi fisiknya lemes gitu, jadi kaget mungkin di waktu dia masih panas itu seperti orang stroke gitu loh, masuk ke yang dingin gitu, kaget gitu ya. Nah, hindari dulu ya, atau jangan digunakan sama sekali lah kalau bisa. Terus masalah embun pagi, usahakan ya habis subuh keluarkan burung, angin-anginkan, usahakan di tempat terbuka ya, disemprot sedikit saja, biarkan sampai jam 8 lah maksimal paling lama. Nah, itu coba rutinitas seperti itu ya. Kalau seandainya nanti burung sudah mulai normal lagi, biasanya itu dari jangka seperti itu adalah perubahannya itu biasanya di saat molting ya, atau rotok bulu. Nah, di saat dia mabung, nah kita bisa untuk setting lagi di awal. Nah, tapi kalau hal ini tetap berlanjut menjadi kebiasaan bagi burung itu, biasanya itu akan susah hilangnya. Ya, jalan satu-satunya buat teman-teman adalah diternak. Ya, karena jujur, murai batu yang suka cabul itu adalah murai batu yang punya mental petarung yang bagus sekali gitu loh. Karena mental petarung itu tinggi, karena daya tempur itu kuat, ya makanya dia sampai meredam, menyimpan hawa panas yang begitu besar yang ada dalam tubuhnya. Ya, jadi buat teman-teman yang punya murai batu cabul atau menjelang sudah mulai kelihatan dia akan cabul, segerakan cari solusi yang tepat. Ya, mungkin poin-poin yang saya sebutkan tadi bisa dipakai, bisa dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton channel saya di Wahyu Utama, dan tentunya jangan lupa subscribe and share-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.